Hai guys, selamat datang di channel The Patriarga. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini gue mau sharing pengalaman ikan mas koki baby rukin yang terkena penyakit cukup parah nih. Gue kurang tahu apa ya, tapi kalau diperhatikan dengan adanya bercak merah yang terlihat seperti luka pada sisik, dorsal, atau siripnya, bisa jadi seperti penyakit Aeromonas ya. By the way, sebenarnya ikan mas koki ukuran baby jenis rukin ini adalah ikan mas koki gratisan. Dimana pada saat itu gue beli baby black rancu dapat gratisan baby rukin ini. Ikan ini udah gue pelihara selama 4 bulan dan gue niat banget untuk membesarkannya. Karena meskipun ikan kokinya dapat gratisan atau kelasnya adalah ikan pasar, ya ikan ini adalah makhluk hidup yang tetap kita harus rawat ya. Jadi, semoga pada video kali ini dengan pengobatan yang akan gue share ke teman-teman, baby rukinnya bisa sembuh dan tumbuh sehat. Dan ini pun juga bisa kita jadikan tips buat teman-teman yang ikan kokinya mengalami penyakit Aeromonas. Nah, sebenarnya di video sebelumnya gue udah pernah nih sharing gimana cara menyembuhkan ikan koki yang mengalami gangguan gelembung renang atau swim bladder. Teman-teman bisa lihat video di atas ya. Tapi, gimana ya cara menyembuhkan ikan koki yang terkena penyakit Aeromonas? Apakah penanganannya sama dengan cara pengobatan pada ikan koki yang terkena swim bladder? Kalau gitu, kita simak videonya sampai selesai ya guys. Oke guys, terima kasih sudah stay tune di channel The Patriarga. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya apabila ingin selalu terupdate dengan konten ikan mas koki. Nah, kalau lihat dari dekat, ada semacam bintik-bintik putih, sepertinya bukan white spot, tapi ini terlihat lebih seperti bintik-bintik nanah gitu ya guys. Dan di sekitarnya dikelilingi luka-luka merah seperti memar. Selain itu, ikan mas koki ini mengalami kondisi benang terbalik, sudah dipastikan ada penyakit gangguan gelembung renang atau swim bladder. Kalau udah begini, bisa jadi ikan mas kokinya mengalami gejala dropsy nih, meskipun sisi-sisiknya belum menonjol keluar ya. Itu tandanya ikannya perlu ditangani secepat mungkin. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah quarantine tank atau wadah untuk karantina ikan mas koki yang sakit. Pastikan apabila tank karantina diisi dengan air pump, airnya sudah diendapkan minimal 24 jam. Lalu, siapkan peralatan seperti heater dan aerator. Pastikan heater disetting ke 30-32 derajat Celcius agar bakteri tidak mudah berkembang. Langkah kedua adalah pindahkan ikan yang terkena penyakit pada wadah khusus. Wadah tersebut berguna untuk aklimatisasi ketika proses pemindahan ikan dari tank utama ke tank karantina. Selanjutnya, celupkan wadah khusus bersama ikannya ke tank karantina tersebut. Diamkan selama 20-30 menit sampai suhu air pada wadah sesuai dengan suhu air tank karantina. Hal ini sangat penting agar ikan dapat beradaptasi di lingkungan baru tanpa stres. Kalau makin stres, ikan mas koki malah sulit sembuh. Nah, setelah itu tentunya jangan lupa siapkan obat-obatannya. Obat yang paling mujarab menurut gua adalah garam Epsom. Sangat ampuh mengobati swim bladder dan berbagai macam penyakit lainnya selama takarannya pas dengan volume airnya ya guys. Nah, menurut aturan dosisnya adalah 1 gram untuk 10 liter air dan tambahkan kembali setiap 8 jam. Kalau di sini menurut gue volumenya kurang dari 10 liter ya, karena kalau misalnya full ini adalah 21 liter. Jadi 10 liter untuk 1 gram atau 1 sendok teh aja cukup setiap 6-8 jam sekali. Nah, kalau obat ampuh yang kedua adalah Methylene Blue. Obat ini biasa digunakan untuk sebagian besar penyakit ikan. Karena ini masih di botol, jadi gue sengaja pindahin ke Methylene Blue yang botolnya tetesan nih. Jadi enak buat gue untuk menakar berapa banyak tetesan untuk pengobatan ini. Jadi cukup 2 tetes untuk volume air kurang dari 10 liter. Selain itu, jangan lupa sediakan obat kuning yang berguna untuk menghentikan luka pada kulit dan siripnya. Obat kuning ini biasa gue pakai untuk berbagai macam luka eksternal yang terjadi pada ikan mas koki. Obat yang gue pakai ini sih mereknya Uras ya. Murah banget. Bahkan lebih murah dari biaya parkir. Cuma Rp3.000. Nah, kalau udah 20 menit, silahkan tuangkan ikan dari wadah ke dalam tank karantina. Lalu jangan lupa tuangkan obatan-obatannya ya. Nah, di sini gue mau share nih ke teman-teman seberapa lama ikan mas koki gue ini bisa sembuh dari penyakit Aeromonas dan swim bladder dengan penanganan seperti ini. Simak videonya sampai tuntas ya.
Di hari pertama, lebih baik ikan mas kokinya tuh dipuasakan dulu ya. Jangan diberikan pakan apapun. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas air dan juga memberikan waktu pencernaan ikan untuk mengeluarkan kotorannya. Di hari kedua, lakukan pergantian air sebanyak 50% dan lakukan proses ulang seperti tuangkan obatan-obatannya. Nah, sekarang adalah hari ketiga. Sudah saatnya kita tambahkan filtrasi mini nih guys. Tujuannya untuk menjaga kualitas air. Karena saat ini udah gue kasih pakan kacang polong ya. Anyway, kenapa gue kasih filter mini? Ya tujuannya untuk memperlambat proses filtrasi karena pada saat ini gue masih kasih obatan-obatan. Apabila filternya memiliki sirkulasi yang sangat besar, maka dikhawatirkan pengobatan tidak efektif yang dikarenakan obatan-obatan itu sendiri tersaring oleh filter kapas. Selain itu, filtrasi mini dengan sirkulasi yang kecil menciptakan arus kecil sehingga ikan nggak gampang stres ya. Tapi meskipun sudah ada filter mini, teman-teman tetap harus rajin mengganti air ya. Paling tidak nggak harus sehari sekali, cukup 2 hari sekali. Oke guys, sekarang hari keempat ya. Seperti teman-teman bisa lihat, ikannya kayaknya sudah membaik nih kondisinya. Sudah tidak ada aeromonas lagi. Tuh kalau kameranya udah hilang, bintik-bintik putihnya sudah tidak ada. Dan berenangnya sudah normal, jadi swim bladdernya udah juga hilang nih guys. Kalau kondisi ikan seperti ini, kita udah bisa pindahin ke tank utama nih. Oke guys, segitu dulu ya videonya. Bagi teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan apabila teman-teman memiliki pengalaman ikannya pernah terkena penyakit Aeromonas dan tahu cara menyembuhkannya, tolong share di kolom komentar ya. Kalau gitu, gue pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.